Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan membahas soal penilaian sematif tengah semester atau STS, PTS, dan UTS. Nah, ini untuk agama, penilaian agama Islam, pembelajarannya untuk kelas 1 sekolah dasar, semester 2, kurikulum Merdeka. Kita bahas yang nomor 1. Ini nanti merupakan belakangan, kita nomor 1 dulu. Kata ini maksudnya kata huruf ini dibaca. Nah, kalau disebutkan nanti jawabannya tahu. Jadi kita ada kata ini, ko ini dan dia dan sebagainya. Dibaca A, yakudiro, B, yako duri, C, yuko diru. Nah, jadi yang benar adalah, ya kita baca sama-sama, yuko diru. Nah, jawabannya adalah C. Lanjut yang nomor, nah ini kita beginikan saja supaya jelas. C. Oke. Nomor 2. Fungsi tanda baca sukun adalah titik-titik huruf A. Menebalkan, B. Menipiskan, C. Mematikan. Maksudnya tanda sukun itu dibaca gimana? Ya, mematikan. Jawabannya adalah C. Nih. Oke, lanjut yang nomor 3. Fikri membaca kata rabbihim. Lafaz yang dibaca Fikri adalah apakah A, B, dan C. Nah, rabbihim, rabbi berarti rubba di bawah ini. Kalau ini rabbuhum. Terus rabbihim. Kalau ini rabbahum. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Kita jawab yang B. Lanjut nomor berikutnya, nomor 4. Ini ya. Ada huruf sya, ya mati, dan in. Huruf yang berharakat sukun adalah, nah, apakah huruf ya, huruf sya, atau ya, atau ain, atau huruf hamzah ini. Nah, yang mana dia? Ya, yang benar huruf mati ini adalah huruf yang ya, berarti jawabannya B. Oke, lanjut nomor 5. Kata yang dibaca mistaratun adalah yang A, mistaratun, yang B, ini bahaya, misbahun, C, mislinun. Nah, mana yang benar? Untuk jawaban nomor 5 ini jawabannya A, ini mistaratun, maksudnya mistaratun, ini ada titiknya di sini. Jadi jawabannya benar adalah yang A, mistaratun. Oke. Maaf karena kadang pengucapannya salah, mohon dikoreksi nanti. Jadinya jawabannya mistaratun. Lanjut nomor 6. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan A, alam semesta, B, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan C, orang tua. Nah, tidak ada pun yang setara dengan apapun. Maksudnya ini dengan setara dengan siapapun. Ya, jawabannya adalah yang ya benar. Tidak ada setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam, pencipta kita semua, pencipta langit dan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal berikutnya nomor 7. Sebelum membaca Al-Quran, melafazkan
A. Ta'awuz dan basmalah. B. Subhanallah dan Allahu Akbar. C. Basmalah dan hamdalah. Nah, ini sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya kita melafazkan apa? Apakah A, B, dan C? Ya benar, kita harus melafalkan ta'awuz dan basmalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ini ta'awuz, dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu basmalah. Kalau basmalah dan alhamdulillah itu beda. Diawali dan diakhiri dengan hamdalah seperti ini. Karena ini kan sebelum membaca lafaz Al-Quran. Lanjut nomor 8. Surah Al-Ikhlas termasuk golongan surah A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Tawilah. Di mana dia? Oke, ini Makkiyah. Apakah Makkiyah? Ya, ini jawabannya. Surah Al-Ikhlas ini kita tahu itu merupakan yang berawal Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu. Itu merupakan surah dari mana? Ya, benar jawabannya itu Makkiyah. Jawabannya adalah yang A. Boleh begini, boleh. Oke. Lanjut nomor 9. Kata yang terdapat harakat tasyadid adalah, nah mana dia? Apakah naharin? Nah, ini yang A, yang B fahmun, yang C mudarrisun. Nah, kalau tahu kita tasyadid itu ganda. Nah, mana dia? Ya, ini kata ganda. Berarti jawabannya adalah yang C. Mudarrisun. Nah, ini merupakan kata tasyadid, atau ini tanda harakat tasyadid. Kalau ini mati atau sukun. Lanjut nomor 10. Ini, nah kelihatan kan? Ini di bawah ini 2 garis, kita zoom saja. Nah, seperti ini. Oke, nah ini dia. Tanda ini adalah tanda baca A. Dhammah, B. Fathain, atau C. Kasrotain. Mana dia? Ya, paling benar adalah jawabannya kalau yang di bawah ini disebut ya, C. Kasrotain. Kalau fathain ini yang atas, kalau dhammah ini seperti ini, U. Ini in, nah terus an ada un. Soal berikutnya nomor 11. Asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah ada di surah Al-Fatihah ayat A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3. Nah, silakan kalian di rumah membaca surah Al-Fatihah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu termasuk surah keberapa? Apakah 1, 2, 3 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Berarti jawabannya ada di 1 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman dan Rahim. Terus yang ketiga itu juga masuk. Kalau kalian hafal bacaan Al-Fatihah, pasti tahu jawabannya. Nomor 12. Bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah A. Asmaul Husna, B. Asmaul Khamsah, dan C. Asma wa Sifat. Kita tahu bukti kesempurnaan Allah itu ada di
mana? Oke, jawabannya adalah yang A. Asmaul Husna. Ini merupakan bukti dari kesempurnaan Allah yang wajib kita ketahui. Ada 99 Asmaul Husna, nama kesempurnaan Allah. Ada banyak lagi, tapi yang kita ketahui itu ada 99. Nomor 13. Azizah meneladani Asma Ar-Rahim. Bentuk keteladanan Azizah yaitu A. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Berbagi dengan sesama. C. Menghormati perbedaan. Mana dia? Ini mungkin nanti terlalu besar, kita coba jadi. Ar-Rahim itu ya, jawabannya adalah yang A. Taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya A. Ini soal host. Soal berikutnya nomor 14. Huruf pada, nah ini. Oh ya, nanti kita baca dah. Huruf pada Ar-Rahim yang berharakat sukun adalah A, Ro, B, Ya, C, Mim. Apakah huruf Ro, pakai Ya atau Mim? Yang huruf matinya ini ya. Tanda sukun ini huruf Ya. Kalau ini bukan. Ini huruf matinya adalah huruf Ya. Jawabannya B. Kalau Mim bukan. Kalau Ro bukan. Kalau Ro ini tasyadid ya. Di tanda ini. Kalau Mim ini beda. Mu. Lanjut yang nomor 15. Allah Maha Pengasih sesuai sifatnya. Ar-Rahman, B. Al-Qudus, C. Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih itu sesuai dengan sifatnya, jawabannya adalah Ar-Rahman. Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih itu adalah Ar-Rahman. Soal berikutnya nomor 16. Ini ke depot. Oke. Menyayangi saudara yang lebih muda dengan cara kalau di izin kecil, kalau besar salah ya. Oke. Menyayangi saudara yang lebih muda dengan cara A. Menjahili sampai menangis. B. Mengajak bermain. C. Mengganggunya. Nah, menyayangi saudara lebih muda dengan cara bagaimana? Apakah menjahilinya sampai nangis? Bukan. Mengajak bermain, mengganggunya. Jadi jawabannya adalah yang B. Mengajak bermain. Oke, lanjut nomor 17. Allah Subhanahu wa taala mengasihani orang yang saling A. menyayangi, B. bermusuhan, C. membenci. Ya benar, Allah ini sangat saling mengasihani, itu saling menyayangi, bukan bermusuhan. Ini Allah sangat membencinya, apalagi membenci orang lain. Soal nomor selanjutnya nomor 18. Hukum mensyukuri nikmat Allah adalah A. wajib, B. sunnah, C. mubah. Jelas kita hukum mensyukuri nikmat Allah ini hukumnya itu wajib. Bukan sunnah apalagi mubah. Karena wajib kita harus mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah bukan karena uang kita banyak, bukan karena rezeki kita banyak. Bukan itu saja, tapi yang paling penting adalah nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, nikmat segalanya. Misalnya nikmat kita diberinya itu termasuk semuanya nikmat. Jadi
kita wajib mensyukurinya. Apalagi kita bernapas setiap hari tanpa halangan, tanpa bayar. Nah, seperti itu. 19 nomor selanjutnya. Bu Nani kesulitan membawa barang belanjaan. Doni datang membantu membawakan. Sikap Bu Nani adalah, nah, gimana dia? Doni datang membantu. Jadi sikap Bu Nani, A. merasa senang, B. berterima kasih, C. meminta maaf. Nah, gimana sifat Bu Nani ini? Doni datang Bu Nani ini kan membawa kesulitan, terus membawa barang belanjaan. Doni datang membantu. Jadi sikap Bu Nani yang benar adalah ya. Kalau ada seseorang membantu kita, siapapun itu kita ucapkan terima kasih. Jawabannya adalah B. Nomor 20. Berterima kasih kepada guru karena telah berjasa. A. Memberi banyak waktu. B. Mengajarkan ilmu. C. Memberi hadiah. Nah, berterima kasih ini kepada guru karena telah berjasa. Itu jasa apa? Ya, bukan memberi hadiah tetapi mengajarkan ilmu. Oke, lanjut soal berikutnya. Ya, kita mungkin membahas soal sampai pilihan nomor 2 atau esai 10 soal. Pilihan ganda, kalau 5 soal nanti belakangan aja. Sinta suka bermain ke rumah Dila. Sinta sering diberi makanan ketika ke rumah Dila. Sikap Sinta yang baik adalah A. menolak, B. bermain terus ke rumah Dila, C. berterima kasih. Nah, jawabannya adalah iya. Sinta ini kan suka bermain dengan Dila. Sinta terus diberi makanan, jadi harus mengucapkan berterima kasih. Jawabannya C. Soal 20 nomor 22. Mengerjakan ibadah harus sesuai dengan A. syarat dan rukun, B. kemampuan yang dimiliki, C. kebiasaan masyarakat. Ya, mengerjakan ibadah ini harus sesuai dengan apa? Apakah kemampuan, kebiasaan, atau syarat? Ya, sesuai syarat dan rukunnya. Lanjut nomor 23. Aturan harus kita A. langgar, B. taati, dan C. abaikan. Ya, aturan ini harus dilanggar. Ya, salah. Atau diabaikan itu juga salah. Aturan ini dibuat harus kita taati, tidak boleh dilanggar. Oke, aduh lewat, enggak pernah. Oke. Salah. Kelewatan. Lanjut yang berikutnya. Tips nomor 24. Sikap yang tumbuh dari kebiasaan disiplin adalah A. santun, B. kasih sayang, dan C. percaya diri. Nah, sikap kebiasaan yang tumbuh dari disiplin. Jawabannya adalah yang benar, yang C. Jadi disiplin ini membuat kita percaya diri. Nomor terakhir, nomor 25 di pilihan ganda. Rasid berwudu secara tertib sebelum sholat. Rasid menunjukkan sikap disiplin. A. waktu, B. di sekolah, C. beribadah. Ya, senang. Rasid ini berwudu secara tertib sebelum sholat. Jadi ini menunjukkan sikap disiplin beribadah. Oke, jawabannya C. Untuk yang esai selanjutnya, nah nanti yang ini ada 5. Nanti di jeda aja videonya, dicari di rumah seperti itu. Ada 5 soal yang bagian 3 ini. Oke, lanjut yang nomor 10 esai. Yang B.
Oke. Nah, huruf apa nih? Huruf berharakat fathain. Nah, dibaca huruf fathain berarti dibaca lan. Dibaca lan. Fathain. Karena lan ada lun, ada lin. Kalau kasrotain dibaca lin, kalau fathain itu dibaca lan. Kalau domain jawabannya dibaca lun. Lanjut nomor 2. Kata ini dibaca, nah ada kurosu. Sudah kita baca ini. Adiku, kurasatun. Nah ini dia. Kurasatun. Nah. Oke, ini tadi dibaca ganda kurasatun. Nomor 3. Surat Al-Ikhlas menolak kemusyrikan. Nomor 4. Harakat yang membuat huruf dibaca mati adalah harakat sukun. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Oke. Lanjut soal berikutnya nomor 6. Nabi Muhammad tidak hanya menyayangi manusia, tetapi juga menyayangi tanaman dan hewan. Nabi Muhammad ini tidak menyayangi manusia saja, tetapi juga menyayangi tanaman dan hewan. Kalian tahu Nabi Muhammad ini merupakan Nabi besar kita. Oke, lanjut yang soal nomor 7. Peduli kepada keluarga menunjukkan sikap. Mana dia? Peduli itu sikap menyayangi. Jadinya. Soal nomor 8. Kita harus menghormati guru sebagai ungkapan terima kasih. Nomor 9. Mengucap terima kasih dengan ekspresi wajah, santun, boleh sopan, boleh, atau tersenyum, boleh. Jadi tergantung jawaban kalian masing-masing. Ada santun, sopan, tersenyum, wajah tersenyum, dengan tulus kita. Oke, nomor 10. Yang wajib menjaga kedisiplinan adalah siapa? Anak, orang tua? Jelas, menjaga disiplin ini merupakan tanggung jawab semua orang. Oke, silahkan nanti dijeda aja, diingatkan lagi. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan silahkan jawab di kolom komentar ini. Tulislah contoh penggunaan harakat kasratain. Kasratain itu dia boleh misalnya huruf kasratain seperti ini. Ini kasratain. Oke. Lanjut. Nanti dijeda aja. Tuliskan contoh penggunaan nasrah kasratain. Nah, bagaimana bentuk harakat kasratain? Bentuk harakat kasratain ini adalah 2 garis. Nah, dua garis ya, kasratain ini di bawah aturnya harusnya. Ini dia kasratain, mana dia ada tadi, coba contohnya. Intinya kasratain itu di bawah 2 garis, disebut dengan kasratain. Agak susah kalau di sini. Di mana Allah menyebut tentang Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Bagaimana cara meneladani sifat Ar-Rahman? Caranya itu dengan mengasihani sesama
membantu orang yang butuh pertolongan, terus tidak memilih dalam berbuat kebaikan, rutin menyiram tanaman, dan rutin memberi makanan hewan seperti itu. Nomor 5. Ipan selalu bangun saat subuh. Ipan juga masuk sekolah tepat waktu. Tidak lupa juga Ipan belajar sepulang sekolah. Apa perilaku terpuji yang ditunjukkan Ipan? Ya benar, ini perilaku disiplin, jelas ya. Oke, sampai di sini. Nanti kalau mau dicari silahkan dijeda aja videonya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.